Bu Ketua Tim. Siang Pak, gimana ada bisa saya bantu? Ya, ini akan saya sampaikan program kegiatan pelatihan CPMI yang akan kita laksanakan selama 21 hari. Yang akan dimulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 24 Juli. Selama satu harinya itu menghabiskan 8 JP ya Bu, dimulai dari jam 7.30 sampai jam 15.30. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke Ibu, dan saya sudah juga menghubungi para narasumber dan juga instruktur yang akan menjadi bagian dari pelatihan kita. Ya. Ini Bu, program kegiatannya. Berarti ini si jadwalnya ya Pak, ya jadwalnya sudah disesuaikan dengan program pelatihan di kita? Sudah. Kalau untuk jadwalnya narasumber soft skill, apakah sudah disesuaikan Pak? Sudah. Sudah disesuaikan dengan jadwal mereka juga? Yang bahasa Inggris juga sudah? Sudah. Apakah ada kendala Pak dalam penyusunan jadwal ini? Kalau selama ini alhamdulillah tidak ada, karena kebetulan teman-teman juga sangat membantu. Oke. Kalau misalkan jadwal untuk narasumber yang selain bahasa Inggris dan soft skill, apa sudah dibuat Pak? Sudah Bu, di luar yang jadwal utama itu nanti kan ada jadwal tambahan Bu ya. Oh iya. Itu biasanya selesai sampai jam berapa Pak kalau jadwalnya narasumber? Kalau narasumber itu biasanya setelah jadwal yang 15.30, nanti istirahat sebentar lah masuk yang jadwal narasumber lain. Jangan lupa nanti setelah selesai dibuat jadwalnya Pak, sudah fix, kalau ditempelkan di ruang kelas ya Pak. Iya, siap. Biar nanti peserta pelatihan juga tahu jadwal-jadwalnya seperti apa. Ya, baik, Pak. Siap Bu. Terima kasih ya Pak Asep. Sama-sama. Saya nanti akan lihat juga ya Pak. Izinkan Ibu Ketua Tim saya menyampaikan kebutuhan peralatan dan bahan ya untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan selama 21 hari. Dan ini bahan dan peralatan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Mohon Ibu dicek kembali. Oke. Ini bahan-bahannya seperti ini untuk peralatan ya Pak? Iya. Peralatannya. Kalau bahan itu sudah dikoordinasikan dengan Panasimin Pak? Sudah. Barangnya sudah ada? Sudah ada. Kalau alat-alatnya ini sudah dicek Pak, seperti laptop atau komputer yang ada di lab, apakah sudah ada? Sudah di lab atau ruang kelas? Ya. Proyektor di ruang kelas juga sudah bisa? Sudah dicek kesiapannya. Koneksi internet juga bisa stabil ya? Ya. Speaker Pak, biasanya speaker suka ada berapa biasanya Pak? Nah, ini speaker itu sudah dicek, terutama kabel mikrofonnya udah bagus Bu. Udah bagus. Itu kamera dokumentasinya Pak? Ya, sudah ada, itu dari pihak dokumen. Laptop dan komputernya sudah dicek Sudah Pak? Bu, sudah. Ini layar dan proyektor yang ada di ruang kelas sudah berjalan dengan dicek, baik? Layarnya udah bisa juga Pak? Layarnya sudah. Terus koneksi internet juga udah bisa stabil? Sudah ada routernya di sana. Oke, baik. Nah, ini speaker Pak, apakah kan speakernya cuma ada berapa Pak? Ini cuma ada satu. Nanti kalau misalkan dipakai untuk 3 kelas itu gimana ya Pak? Kalau speaker saya berusaha ya Bu. Ada satu lagi tapi sedang diservis dulu. Terutama itu Bu, kabel mikrofonnya sudah saya betulkan. Oke, baik. Berarti kalau ini berarti udah ini ya Pak. Terus ini udah bisa. Kamera dokumentasinya udah bisa siap. Pak? Nah, ini yang untuk yang ATK ini berarti sudah papan tulis sudah ada di ruang kelas masing-masing? Ada kelas masing-masing. Berikut spidol dan alat penghapusnya juga. Flip chartnya Pak, biasa suka lupa. Tas flip chart sudah ada? Sama papannya juga sudah? Sama papannya sudah disiapkan. Oke, baik Pak. Kalau begitu berarti nanti dikoordinasikan dengan Panasimin juga ya Pak. Untuk kesiapan alat-alat ini mungkin sebelum hari H biar berlangsung kegiatannya ya Pak, berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin nanti kalau misalkan ada update yang terbaru, tolong kabarin ke saya kembali Pak, biar nanti saya lapor ke Bapak Kepala. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih ya Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya. Kali ini saya akan membawa materi yaitu literasi keuangan. Tapi sebelumnya kita tadi di awal ya kita sudah merapikan ruangan ini, terutama kabel-kabel yang cukup membahayakan. Tapi alhamdulillah kali ini sudah beres. Tapi selain itu kita juga harus mencermati keadaan sekitar, terutama dalam
safety induction. Ruangan ini sebetulnya kurang memadai ya, kecil gitu ya. Dan saat ini tidak ada instruksi untuk atau terjadi sesuatu, dan untuk jalur evakuasi cukup menggunakan pintu dan tempat berkumpul ada di depan, itu bisa di pos apa. Baik, sebelum kita mulai perkenalkan diri dulu. Kemarin kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya Syarif Hidayat. Saya asal dari Pangandaran. Kebetulan di Bandung, domisilinya di Antapani, Jalan Peret 1/2. Dan sebelum kita mulai, kita bagikan dulu absen ya, kita absen dulu. Banyak waktu yang terbuang. Dari peserta yang hadir ini semuanya kan pernah pekerja migran ya. Betul Pak. Ya. Ada yang tahu literasi keuangan dari segi terjemahan atau literasi itu apa? Pengetahuan Pak. Pengetahuan. Literasi artinya berhubungan dengan huruf Pak. Huruf. Yang lainnya? Berhubungan dengan pemahaman Pak mungkin. Pemahaman keuangan. Semuanya hampir berdekatan. Maaf Pak Dodi, sebelumnya ukuran PMI dari mana Pak? Saya dari Turki, Pak. Dari Turki. Halo Pak. Pengen gempa jadi pulang. Jadi pulang. Pak Jibri? Kalau saya kebetulan dari Uganda Pak. Oh dari Uganda. Jadi ini yang akan kita bahas kali ini, yaitu literasi keuangan ya bagi pekerja migran Indonesia. Literasi keuangan itu sangat penting karena terutama untuk purna pekerja migran Indonesia, karena tenaga migran itu kalau sudah pulang itu rentan dengan masalah keuangan. Saya menemukan kasus di lapangan ya. Dari awal bercita-cita menjadi migran Indonesia untuk kebanyakan mereka bekerja itu untuk menggali pundi-pundi uang. Tapi sayangnya saya menemukan fakta yang nyata, mereka tidak manajemen dengan baik hasilnya itu. Uang yang didapat oleh dia itu dikirim ke Indonesia, tapi dengan tidak menggunakan manajemen yang baik. Dari cita-cita awal ingin menggali uang sebanyak mungkin untuk kesejahteraan keluarganya, akhirnya karena tidak manajemen dengan baik, mengelola keuangan dengan baik, uang itu habis begitu saja. Dan dia juga tidak menyimpan, sayangnya itu di luar negeri untuk simpanan. Padahal sebaiknya ketika kita menjadi pekerja migran sedang bekerja di luar negeri itu, kita jangan semuanya dikirim ke keluarga kita, dimanajemenlah dengan baik agar ketika diketahui di lapangan kenyataannya uang tersebut habis gitu ya. Jadi akhirnya pas pulang ke Indonesia itu tidak punya apa-apa, aset tidak ada, uang habis karena terlalu percaya. Itu pentingnya literasi keuangan. Nah, mengapa literasi keuangan penting? Mengelola keuangan penting, mencegah utang dan penipuan, merencanakan masa depan dan finansial. Jadi kebanyakan di kita itu sudah menjadi cap ya. Yang namanya PMI itu atau TKI itu, kalau dulu TKI ya, dia berduit gitu. Akhirnya banyak orang yang mencapnya berduit, akhirnya dia berusaha mendekat, yang tadinya jauh dia dekat, berusaha untuk bagaimana caranya untuk menyedot uang yang. Jadi Pak mau ke kamar kecil dulu. Oh boleh, silakan. Ya bagi yang lain untuk ya, izin ke masjid silakan ya. Jadi yang tadinya bukan teman jadi teman, karena mereka tahunya gitu ya. Setelah menjadi pekerja migran itu uangnya berlimpah, padahal tidak semuanya gitu, kalau tidak dimanajemen dengan baik. Yang dari
kan kita menjadi pekerja migran itu untuk menambah finansial untuk masa depan. Nah, literasi keuangan itu diantaranya itu untuk merencanakan masa depan finansial kita yang didapat selama bekerja di luar. Nah, ini tujuan literasi keuangan, yaitu meningkatkan pemahaman konsep dasar keuangan, budget, investasi, dan juga utang. Nah, tentunya ketika kita bekerja keluar itu kan ada biaya penempatan ya Bu ya, sesuai dengan negara yang penempatannya. Tentunya kita kan kebanyakan kendala menjadi PMI itu di biaya penempatan. Di awal itu pastilah kita, kalau kita tidak punya uang, pasti kita mencari biaya untuk bekerja ke luar negeri, misalkan ke bank. Nah, itu kita harus siapkan gitu. Yang kedua, meningkatkan keterampilan, yaitu praktek mengatur anggaran, menabung, berinvestasi. Nah, dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika kita menjalani pekerja migran di negara penempatan, kita harus mengatur anggaran, yaitu dengan menabung di tempat kerja kita dan juga berinvestasi di tanah kelahiran kita, tapi dengan manajemen yang baik supaya menjadi tidak sia-sia. Yang ketiga, mencegah masalah, yaitu hindari utang berlebihan, kesulitan finansial. Yang tadi kebanyakan di lapangannya itu jadi sia-sia dan menghabiskan waktu bersama keluarga itu sudah tidak ada karena jauh gitu ya di nanti, tapi tidak dimanajemen dengan baik, akhirnya bukannya finansial yang bertambah, tapi utang yang banyak gitu. Karena kita mengirim uang yang didapat kita selama di luar negeri itu hanya percaya di ucapan, tidak dengan manajemen yang baik gitu. Dan juga kita juga tidak menabung di tempat kita bekerja. Yang keempat itu perencanaan masa depan, siap kembali dan membangun usaha Indonesia. Nah, itu yang bagus itu kan seperti yang dibesarkan di awal, ketika kita menjadi pekerja migran di luar itu, kita punya manajemen yang baik. Uang yang didapat kita itu, pertama kita harus melunasi utang dulu ya. Utang waktu kita membayar biaya penempatan itu harus tutup dulu. Langkah awal itu. Jangan berinvestasi dulu, tapi tutup utang dulu. Kalau ada lebih baru kita berinvestasi. Juga ada utang ditutup, berinvestasi, dan juga kita menabung di tempat kita bekerja. Jangan semuanya dihabiskan. Untuk apa? Yaitu untuk perencanaan masa depan ketika kita kembali. Seperti sekarang kan kita kembali ke Indonesia, mau jadi apa? Apa kita akan menjadi pekerja migran lagi? Tapi coba kita menjadi juragan di Indonesia ya. Kenapa tidak? Kita karena manajemen keuangan yang baik. Setelah pulang dari luar negeri itu kita bisa berusaha karena punya modal yang banyak, berusaha karena investasi kita ada. Kalau dengan manajemen baik itu, banyak kasus juga yang sukses setelah pulang ke Indonesia itu malah dia jadi buka RPH, dia menjadi yang tadinya PMI sekarang menjadi juragan PMI-nya karena dia manajemennya bagus. Itu pentingnya literasi keuangan. Manfaat literasi keuangan. Nah, ketika manajemennya bagus, kesehatan keluarga, finansial keluarga, kesehatan mental lebih baik. Kenapa kesehatan mental? Karena tidak punya utang. Utang kan terkena juga ke mental ya. Bijak mengalokasikan penghasilan, itu tadi mengalokasikan itu tidak semuanya kita kirim ke Indonesia selama di luar negeri itu kita simpan juga di kita. Jangan uang yang dikirim ke Indonesia itu habis gitu saja. Makanya sebaiknya manajemennya itu ketika kita mengirim uang ke Indonesia yang kita percaya, misalkan istrinya yang bekerja dikirim ke suaminya, mintalah laporan keuangannya. Dipakai apa saja itu uang itu? Itu maksudnya bijak mengalokasikan penghasilan. Bekali keterampilan usaha,
Ini yang penting itu, bekal keterampilan usaha. Artinya ketika kita sudah punya uang, punya modal selama menjadi PMI itu, kita harus punya jejaring. Yang tadi ya, jangan terus jadi PMI, tapi kita harus berusaha nanti membangun usaha yang lebih besar dari PMI tersebut. Jadi juragan PMI, apa jadwalnya itu Bu? PMI itu Berarti berangkat migran pulang juragan. Nah, berangkat migran pulang jadi juragan, itu yang kita harapkan ya. Dan banyak kasus-kasus yang sukses itu menjadi PMI di Saudi, pulang-pulang jadi punya bos travel umroh gitu. Itu yang sukses, gitu yang manajemennya bagus. Amin. Selanjutnya, nah literasi keuangan itu jadi kalau kita sudah tahu dengan literasi keuangan dengan baik, kita jadi berpikir kritis dengan diri kita sendiri ya, tentunya membantu pengambilan keputusan lebih baik, menjadi pemecah masalah yang efektif, memahami informasi lebih dalam, memiliki argumen lebih jelas, mandiri dan mengenai informasi. Jadi kalau kita sudah menjalani literasi keuangan itu, kita kritis dengan diri sendiri. Uang itu dikirim ke Indonesia tuh jangan gitu kan. Jadi kita harus mengkritisi diri sendiri. Lah, Pak, saya ingin ke toilet dulu, nggak, silakan. Itu, jadi kita harus berpikir kritis ya dalam menggunakan uang tersebut. Karena sayang ya, kita sudah bekerja lebih lama-lama, menghabiskan waktu dengan keluarga sudah jauh, jangan disia-siakan gitu hasil yang kita dapat. Tingkatkan berpikir kritis, tidak berpikir kritis, kurang berpikir kritis, berpikir kritis. Menerima info mentah-mentah, yaitu artinya kena tipu gitu ya. Yang kalau kita tidak berpikir kritis dengan diri kita, dengan pundi-pundi yang kita punya, ketika kita ada seseorang mendekati kita, pura-pura, ayo berinvestasi dengan saya. Gitu. Saya punya usaha, bakal dapat keuntungan sekian, ditelan mentah-mentah. Gitu. Apalagi sekarang banyak penipuan di IG ya, di Facebook gitu. Kita telan-telan aja karena dengan ini akan dapat sekian persen. Kalau berinvestasi 5 juta dapat sekian. Kita harus kritisi dulu, benar nggak itu investasi itu? Karena sudah disampaikan tadi, PMI itu ideologinya banyak uang, hati-hati gitu ya. Sama dengan lemah, kurang berpikir kritis. Nah pertanyaannya jadi kurang mendalam gitu. Jadi setengah-setengah dia itu ragu ketika ada yang menawarkan, udah kamu kan udah pulang nih ke Indonesia, punya uang banyak, bergabung aja dengan usaha kita. Dia mulai termakan gitu ya. Kalau tadi mau dimakan mentah-mentah, ya udah saya investasi. Kalau sekarang tuh ragu gitu, jadi ragu. Iya jangan. Beda yang berpikir kritis, dia analisis objektif. Keputusan hasilnya keputusan menjadi rasional ya kalau kita berpikir kritis. Artinya kalau berpikir kritis itu kita mengurusi ke belakang perjuangan kita dari awal menjadi PMI itu seperti apa, jadi payahnya gitu. Akhirnya ketika mengeluarkan itu dengan bijak sekali dengan uang yang kita keluarkan, sayang gitu kan. Nah, model pengambilan keputusan yang tadi ya, problem identifikasi masalah, alternatif membuat data alternatif, tentukan kriteria penilaian, membandingkan alternatif dengan kriteria membuat keputusan yang terbaik. Itu ya yang keputusan kritis itu diantaranya. Lanjut ya. Nah, ketika kita tadi mempunyai modal yang banyak, tentunya kita harus berinvestasi kan. Tapi kita harus bijak juga memilih jasa keuangan gitu ya. Jangan berikan pasar-pasar soalnya. Biasanya kalau banyak uang itu kita suka gelap mata. Apa tuh istilahnya Bu? Kalau gelap mata itu biasanya kalah. Dan biasanya kalau tidak punya uang banyak rencana yang bagus gitu. Ya kan? Kalau nanti kalau punya uang mau ini bagus rencananya. Tapi ketika sudah punya uang, itu yang direncanakan itu hilang semua. Akhirnya itu jangan membeli karena terpaksa atau bujukan. Jadi kalau kita punya uang itu harus bandingkan manfaat
lawan dengan biaya peluang menggunakan model itu model ya itu ya. Jadi ketika kita akan membelanjakan uang atau menggunakan uang itu harus jeli intinya ya. Makanya pentingnya literasi keuangan. Kita harus ingat dengan pahit getihnya kita mencari uang. Nih selanjutnya uang yang kita dapat itu tentunya harus dikerjakan dengan menabung di antaranya ya. Nah, kan ada ya macam-macam tadi manajemen keuangan itu ya cara membuat rencana menabung efektif. Tentukan tujuan menabung misalkan buat apa nih tabungan kita tuh untuk rumah, usaha, pendidikan. Dan juga uang itu jangan ditabung semua ya. Jangan ditabung semuanya. Semuanya harus terhitung ya. Hitung jumlah tabungan per bulan. Jangan menabung semuanya tapi kehidupan sehari-hari hilang gitu. Tidak ada buat belanja buat apa ya? Gitu, jangan ditabung semua. Nah, selanjutnya ada cara mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran. Ini yang paling penting itu. Catat semua pemasukan dan pengeluaran setiap hari dalam buku atau aplikasi keuangan. Jadi ketika kita akan manajemen uang dengan baik, ini cara mengidentifikasinya. Pendapatan berapa gaji bulanan kita, jualan online itu. Pendapatan kita misalkan ada ya kita punya jualan online. Total pendapatan sekian. Pengeluaran berapa tuh? Bulanan 1 juta. Transport 300, internet. Sekarang kan WiFi ya, soal wajib ya. Wajib sekarang 400.000 cicilan motor kalau kita punya cicilan motor sekian tuh jumlahnya 2.400.000 berarti dari total pendapatan 4 juta sisanya berapa? 1.600.000 itu buat apa? Buat lain-lain dana yang disiapkan untuk apa? Untuk tidak terduga misalkan tidak terduga itu sakit atau literasi keuangan juga dipanggil adat ya, adat lingkungan. Contohnya tadi ada yang meninggal, terus ada yang hajatan, tiba-tiba kan di tetangga kita walaupun bagaimana ya tetap kita harus memberi apa gitu. Ada yang sakit di lingkungan kita, belum lagi mau bilang dari keluarga kita ada yang sakit gitu ya. Itu yang paling apa yang harus disisakan itu jangan dipukul habis tiap bulan itu atau dana itu simpanan untuk investasi lainnya. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup Pak, bisa dipahami Pak. Nah untuk selanjutnya ada PR untuk pertemuan berikutnya dan akan dibahas di pertemuan berikutnya. Apa tuh yang PR-nya? Jadi peserta itu harus mencatat pendapatan dan pengeluaran sehari-hari selama 1 minggu. Berapa yang didapat, berapa yang dikeluarkan. Atau bisa 1 minggu, bisa 2 minggu atau bisa 1 bulan. Itu bebas ya, relatif. Itu PR untuk pertemuan berikutnya. Jadi kita belajar mengidentifikasi pendapatan dan pengeluaran supaya pengeluaran kita kayak seperti itu. Misalnya kan sisanya 1.600.000, tiba-tiba HP mati ya, tiba-tiba HP blank gitu kan. Kalau sudah ada sisa kan tidak terduga itu bisa digunakan di antaranya itu. Tugasnya seperti itu ya. Siapa? Jadi supaya kita mengidentifikasi pengeluaran dan pendapatan kita tahu kekurangan kita di mana nih. Oh ternyata kalau kata Rasul itu hejotihan bu, ini kalau hejotihan itu terlalu banyak pengeluaran daripada pemasukan. Nah sama. Besar pasar daripada pilihan itu kalau bahasa Indonesianya itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi terutama bagi purna PM itu literasi keuangan sangat penting karena untuk mengontrol diri
sebenarnya itu usia kita nggak mungkin terus-terusan menjadi PMI, kan terbatas ya, usia PMI itu kan dibatasi ya sampai berapa tahun? Macam-macam Pak. Macam-macam, tergantung kompetensinya, Ya. tergantung jabatannya juga ya. Jadi sekali lagi saya harapkan dengan ilmu yang kita dapat kali ini, kita dapat manajemen pendapatan kita dapat mengetahui pentingnya literasi keuangan ini untuk kehidupan kita supaya kita menjadi sejahtera. Jadi uang itu jangan sembarangan digunakan, apalagi boros sekali gitu ya. Sekarang itu kan zaman klik ya. Lihat Shopee klik, padahal tidak penting, cek out gitu kan. Itu yang COD Pak. nah, yang itu yang itu ya. Sekarang itu gangguan mental kita itu suka terbujuk rayu dengan belanja online ya. Itu mesti padahal ada jual online tapi kita suka terayu dengan jualan pembelian online juga yang tidak dibutuhkan, akhirnya kita beli gitu. Padahal itu sangat tidak dibutuhkan, tiba-tiba klik aja. Akhirnya yang 1 juta yang sisa itu contoh dari itu hilang gitu ya, nggak ada sisa, bingunglah kita gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Jelas Pak. Bagaimana dengan yang lainnya? Cukup? Mungkin untuk sesi kali ini cukup sekian. Terima kasih atas atensinya dan keseriusan semua peserta ya. Untuk mengakhiri sesi kita, mari kita berdoa bersama-sama dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perilaku korupsi yang dilakukan ASN dalam menjalankan tugas adalah gratifikasi. Gratifikasi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan publik, lambatnya pelayanan dan proses tidak transparan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Apa yang harus dilakukan ASN? Tolak gratifikasi. Tanamkan prinsip untuk menolak gratifikasi karena ASN telah menerima gaji dan tunjangan sebagai bentuk pelayanan. Laporkan gratifikasi. Segera laporkan penerimaan gratifikasi kepada unit pengendala gratifikasi UFG di unit kerja masing-masing. Pelaporan ini penting untuk menghindari sanksi pidana dan disiplin.